Halo, hai. Terima kasih sudah mampir kembali di channel saya. Kali ini saya akan ngobrolin tentang praktek korban hewan yang di dalam agama-agama biasanya dilakukan. Kita tidak bisa menyangkal bahwa di dalam semua agama itu praktek korban hewan biasanya akan dilakukan. Dan praktek korban hewan itu misalnya muncul di dalam agama Yahudi. Ada anak domba yang dikorbankan. Jadi korban binatang di situ ya. Anak domba yang dikorbankan kemudian darahnya dipakai di ambang pintu. Di dalam keyakinan agama Islam itu juga ada pengorbanan yang dilakukan dan di sana lagi binatang menjadi sasarannya. Anda lihat kalau misalnya pas Hari Raya Idul Adha, itu binatang biasanya dipakai, dikorbankan, diantaranya adalah kambing atau domba atau mungkin sapi dalam bentuk yang lebih besar lagi, yaitu sapi. Dan itu biasanya dikorbankan pada saat Hari Raya Idul Adha. Jadi dalam hal ini korbannya sekali lagi adalah binatang. Kristen itu justru adalah manusia. Jadi di dalam agama-agama sebenarnya praktek korban ini bukan sesuatu yang menjadi unik lagi, tetapi adalah sesuatu yang biasa. Artinya di dalam konsepnya itu sudah ada praktek korban binatang atau juga korban manusia. Asal jangan korban perasaan saja ya. Di kalangan orang Timor itu korban binatang menjadi sesuatu yang pernah dilakukan. Tentu saja sebelum kekristenan masuk ke Pulau Timor. Korban binatang adalah sebuah tindakan kepercayaan yang biasanya dilakukan oleh pemeluk agama. Nah, setelah Kristen dan Katolik juga masuk ke Pulau Timor, salah satu yang menjadi catatan adalah dalam upacara-upacara religi yang berbentuk adat, korban-korban binatang masih juga dilakukan. Apa saja binatang-binatang yang dilakukan? Saya mencatatnya paling tidak ada 3 korban. Jadi yang dikorbankan sebenarnya apakah binatang atau hewan? Nah, Pak Sau dalam bukunya Di Bawah Naungan Gunung Mutis menyebut bahwa sebenarnya sebutan antara binatang dan hewan itu dibedakan. Kalau hewan itu adalah peliharaan yang secara kedekatan emosinya dengan manusia itu baik sekali. Tetapi kalau binatang itu lebih kepada yang liar. Sehingga yang dikorbankan itu bukan binatang, tetapi yang dikorbankan itu sesungguhnya adalah hewan. Dalam korban hewan di dalam tradisi orang Timor itu kita harus pahami bahwa ada hewan-hewan yang layak untuk dikorbankan dan ada hewan-hewan yang tidak layak dikorbankan. Hewan-hewan yang tidak bisa dikorbankan adalah misalnya kuda. Selain kuda itu anjing. Anjing itu tidak bisa dikorbankan. Dan selain hewan anjing, kucing. Jadi kuda, anjing, dan kucing itu tidak boleh dikorbankan. Karena dianggap sebagai binatang yang tidak layak menjadi korban. 3 binatang yang biasanya dikorbankan oleh orang Timor dalam tradisi-tradisi. Yang pertama adalah unggas. Unggas-unggas yang menjadi pilihan itu biasanya adalah ayam. Ayam ada yang putih ya. Kemudian ada ayam merah yang diminta, ada ayam hitam yang diminta. Tapi juga ada korban-korban tertentu yang meminta ada ayam dengan bulu campuran ya. Dan ini biasanya adalah binatang yang karena harganya lebih murah, jadi permintaannya untuk dikorbankan itu lebih banyak ya. Korbannya adalah ayam. Satu catatannya adalah bahwa jarang sekali ayam betina dipakai dalam korban itu. Jadi yang dipakai di situ adalah ayam jantan yang dipakai. Darahnya ditumpahkan di tempat-tempat tertentu, lalu kemudian ususnya itu akan dicari petunjuk-petunjuk tertentu di dalam ususnya. Apakah ada petunjuk tentang kehidupan, apakah ada petunjuk tentang bencana dan lain-lain. Binatang yang kedua adalah babi. Ya, kalau misalnya lihat tingkatan harga tidak terlalu murah tetapi tidak terlalu mahal seperti sapi, maka babi menjadi pilihan kedua. Di dalam babi biasanya yang dicari adalah hati babi. Di dalam hati babi itu biasanya akan ditemukan apakah ada petunjuk-petunjuk juga, dan petunjuk-petunjuk ini biasanya adalah petunjuk tentang paceklik, petunjuk tentang apakah musim ini akan baik, musim tanam ini akan menjadi buruk. Itu petunjuk-petunjuknya akan diperoleh di dalam hati babi. Hewan yang dipakai sebagai korban yaitu babi biasanya akan dipotong-potong, kemudian dagingnya dimakan bersama atau dikonsumsi bersama. Warna kulit juga biasanya menjadi petunjuk ya, yang
yang penting sekali bagi seekor babi. Ada orang yang mencari babi dengan warna kulit atau bulu yang berwarna merah, ya, yang jidatnya ada putihnya. Kemudian ada yang ya jarang sekali ada yang hanya babi, sekedar babi saja, tapi babi dengan warna kulit tertentu. Misalnya adalah babi warna kulit merah begitu. Selanjutnya hewan yang ketiga adalah sapi. Sapi jarang digunakan orang perorangan, tapi sapi biasanya digunakan oleh kelompok-kelompok adat, atau misalnya di rumah-rumah adat tertentu. Kalau misalnya ada pengorbanan, ya hewan yang dipakai itu adalah sapi, tapi dalam kumpulan yang lebih banyak atau dalam bentuk kelompok. Selain sapi memang harganya agak lebih mahal. Di timur warna sapi itu ada warna sapi warna hitam, ada juga warna sapi kuning kemerahan, tapi juga ada warna sapi yang agak putih. Nah, yang putih ini memang sedikit, tapi kebanyakan itu adalah yang hitam atau yang kuning kemerahan. Itu biasanya menjadi pilihan. Jadi pilihan warna kadang-kadang juga menjadi sesuatu yang penting dalam pengorbanan hewan. Catatan pentingnya adalah semua korban hewan itu haruslah hewan yang jantan. Nah, saya juga tidak tahu pasti apakah memang ini menunjukkan bahwa segi patriarki dari orang timur itu kuat sekali. Tetapi laki-laki di sini memberi pengorbanan, dan tentu kerjasamanya adalah perempuanlah yang memasak makanan-makanan itu dan kemudian disajikan. Ini 3 binatang yang biasanya dipakai di suku timur untuk pengorbanan. Sudah saya bagikan untuk Anda. Terima kasih. Boleh berkorban. Korban perasaan boleh. Tidak disuruh untuk berkorban binatang. Kecuali memang agama Anda memintanya. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa untuk subscribe. Ya, di sebelah kiri bawah dari video ini itu ada tulisan subscribe. Lihat kalau masih ada warna merah, tolong ditekannya. Sesudah tekan subscribe akan muncul lagi lonceng. Jangan lupa untuk tekan loncengnya, dan jangan lupa juga untuk like, share kepada teman-teman lain, dan komentarnya ditunggu kalau memang Anda punya komentar yang berkaitan dengan video ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye.